berarti teman-teman ada kewajiban di bidang PPH, pajak penghasilan. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengusaha F&B-nya di bidang restoran, kafe, warung, kantin, itu adalah pajak restoran, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya makan di satu restoran, saya suka liatin tagihan atau bill atau bonnya. Biasanya di restoran ada aja yang suka salah nyebut. Pajak restoran atau PB1 biasanya disebut PPN. Kalau teman-teman foodpreneurs usahanya adalah jualan makanan, bukan jualan bahan baku, bukan jualan daging ayam mentah, bukan jualan daging sapi mentah, tapi jualannya adalah makanan, bentuk usaha teman-teman adalah restoran, tempat makan, rumah makan, atau hotel, itu bukan PPN, bukan pajak pertambahan nilai, teman-teman. Tapi kalau teman-teman menjual bahan baku, teman-teman di bidang jasa yang terkait dengan hubungannya dengan kuliner, seperti saya, konsultan perpajakan dan konsultan akuntansi yang mengkhususkan diri di bidang industri kuliner, kalau penghasilan saya atau omset saya sudah melebihi 4,8 miliar per tahun, nanti ketika ngecas biaya, saya akan ada tambahan PPN. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau usaha teman-teman adalah restoran, rumah makan, baik itu nanti konsumennya makan di tempat, dine-in, atau pesan antar, delivery, atau diambil, dibawa pulang, take away, itu semua pajak restoran atau pajak hotel, bukan PPN. Nah, setelah teman-teman mengidentifikasi kewajiban perpajakan, selanjutnya teman-teman bisa melaporkan usaha, membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak. Biasanya kalau teman-teman membentuk atau membuat CV atau PT, ini sekaligus diurus di awal pendirian. Setelah itu teman-teman secara berkala, baik itu bulanan maupun tahunan, harus menghitung kewajiban perpajakannya. Teman-teman sudah mendengar bahwa UMKM, kewajiban perpajakannya atau bayar pajaknya adalah 0,5% dari omset atau 0,5% dari penjualan. Jadi setiap 200 piring atau 200 mangkok yang teman-teman jual, satu mangkoknya, satu piringnya, uangnya dibayarkan ke negara. Ya, itu ya teman-teman ya. Kewajiban yang keempat ya teman-teman ya, membayar pajak bila terdapat kekurangan pembayaran. Jadi bisa nggak teman-teman kalau misalkan sudah punya NPWP tapi tidak bayar pajak? Bisa. Nomor 5, melaporkan kewajiban perpajakan. Teman-teman akan familiar dengan surat pemberitahuan atau SPT. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau misalkan kita menyampaikan kewajiban perpajakan dengan SPT, surat pemberitahuan, apakah artinya kita pasti membayar pajak? Belum tentu, teman-teman. Karena kewajiban perpajakan itu macam-macam. Dua yang paling dikenal adalah membayar dan melapor. Melapor itu pasti, teman-teman. Tapi membayar pajak belum tentu. Hanya kalau ada kekurangan pembayaran. Makanya di kewajiban yang ketiga, kita hitung dulu kewajiban perpajakannya. Teman-teman punya restoran, punya rumah makan, tapi amit-amit di bulan tersebut tidak ada penjualan sama sekali karena restorannya tutup, karena mungkin lagi PPKM, pandemi, dan sebagainya, maka teman-teman tidak punya kewajiban pembayaran pajak karena teman-teman tidak ada jualan. Tapi secara berkala, setiap tahun, setiap akhir Maret atau akhir April, teman-teman punya kewajiban pelaporan dengan menggunakan surat pemberitahuan. Tolong slide selanjutnya, Mas. Oke, sudah selesai ya, Mas ya. Slide-nya itu saja ya. Oke, Mas Hildan dan teman-teman, materi dari saya cukup sampai di situ. Saya akan lebih banyak menjawab pertanyaan teman-teman foodpreneur. Barangkali teman-teman foodpreneur ada studi kasus atau ada pertanyaan seputar usahanya yang sudah atau sedang dijalani, silakan. Saya akan berusaha membantu teman-teman foodpreneur. Silakan Mas Ildan dan teman-teman foodpreneur. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus atas materinya pada malam hari ini. Luar Terima biasa kasih Mas. banget ya. Semoga bisa dipahami dalam waktu yang singkat ini. Iya, siap Pak. Nah, oke baik teman-teman Foodpreneurs, silahkan kita masuk ke dalam sesi selanjutnya ya. Tadi sudah disampaikan materi pemantik oleh Mas Agus mengenai keuangan dan juga perpajakan yang tadi sudah sama-sama kita simak ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, boleh teman-teman foodpreneur semua seperti biasa
untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan ya, boleh di-drop di kolom komentar ya. Boleh silahkan ditulis di kolom komentar atau teman-teman boleh langsung secara interaktif bertanya kepada mentor yang sudah kita hadirkan, teman-teman. Teman-teman foodpreneur silakan. Kalau ada yang mau langsung menyalakan mic dan bertanya, saya persilahkan. Bisa ya Mas Hildan ya? Betul, betul, bisa. Jadi untuk teman-teman foodpreneurs yang memang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mic-nya dan nanti bisa langsung bertanya diskusi dengan Mas Agus. Nah, mungkin sambil kita tunggu teman-teman foodpreneurs nanti ada yang bertanya, ini sudah ada pertanyaan melalui link. Ya, tolong Ya, Mas. betul. Ini paling ini saya langsung bacakan aja, Mas Agus. Ya, boleh Mas. Pertanyaannya adalah apa saja jenis pajak yang harus dibayarkan dalam bisnis kuliner? Wah, ini mungkin bisa diterangkan ulang ini. Apa saja jenis pajak yang harus dibayarkan dalam bisnis kuliner? Ya, terima kasih Mas Hildan. Teman-teman foodpreneur, jadi pajak yang harus dibayarkan kalau misalkan teman-teman memiliki usaha di bidang kuliner atau F&B, tentu saja pertama-tama adalah pajak penghasilan. Itu semua pengusaha baik di bidang kuliner, di bidang jasa, di bidang perdagangan, barang-barang lain, itu semuanya akan membayar pajak penghasilan. Jadi pajak yang benar-benar sulit untuk dihindari, walaupun bisa, yaitu adalah pajak penghasilan. Termasuk kalau misalkan teman-teman menjadi konsultan, misalkan seperti saya di bidang jasa, itu juga akan membayar pajak penghasilan. Mas Ildan sebagai karyawan juga membayar pajak penghasilan, walaupun saya dan Mas Ildan bukan pengusaha di bidang F&B, tapi kami berdua adalah praktisi atau pribadi-pribadi yang mendukung industri kuliner gitu ya Mas Ildan ya. Mas Ildan di bidang edukasi di Foodies Academy, saya di Fact Solution di jasa yang mendukung industri kuliner di bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah pajak penghasilan, yang kedua adalah PPN atau pajak restoran. Ini salah satu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan teman-teman foodpreneur adalah vendor, terdaftar di vendor kuliner, teman-teman supply telur ayam. Jadi teman-teman tidak buka restoran, maka teman-teman tidak membayar pajak restoran, tapi yang teman-teman perhatikan adalah untuk penyerahan atau penjualan telur ayam jenis tertentu sampai dengan omset tertentu, nanti akan ada PPN. Tuh. Ya kalau sekarang telur ayam kampung biasa, tidak kena PPN. Tapi kalau misalkan teman-teman menjual daging, sebelum undang-undang pajak pertambahan nilai direvisi, semua jenis daging tidak dikenakan PPN. Tapi kalau sekarang, kita harus lihat jenis dagingnya. Kalau jenis dagingnya sudah Wagyu, Kobe, Sapporo, yang daging sapinya didatangkan dari Jepang, daging sapinya berasal dari sapi yang tidak pernah membajak sawah, atau sapinya tidak bekerja, setiap hari kerjanya hanya duduk-duduk, makan rumput, minum air, dipijitin, leha-leha, jadi dagingnya empuk sekali, grade-nya A5, nah itu ada PPN-nya. Tapi kalau daging sapinya lokal, harganya per kilonya murah, sapinya lari sana lari sini, dagingnya alot, nah itu biasanya tidak terkena PPN. Jadi gitu ya Mas Hildan dan teman-teman. Jadi intinya pertanyaannya adalah teman-teman buka restoran atau tempat makannya atau tidak. Ya baik itu cloud kitchen, ghost kitchen, ada kitchennya, rumah makan, warung, kantin, restoran, nah itu pajak restoran atau PB1. Tapi kalau tidak berbentuk tempat makan, supplier terigu, supplier es batu, supplier ini dan itu, yang harus teman-teman perhatikan adalah pajak pertambahan nilai. Gitu Mas Hildan. Baik, oke. Sudah bisa dipahami Pak ya. Jadi Ya. intinya nanti kita juga harus menganalisa dan juga harus memastikan dulu jenis bisnisnya, ya. Baru Betul. setelah jenis bisnis kita ketahui, barulah nanti di sana
Apakah ini masuknya ke PPN atau nanti ke apa Pajak tuh restoran. pajak restoran. Iya. Pajak restoran, betul. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Agus atas jawabannya. Baik, untuk teman-teman tadi yang Terima kasih. bertanya mengenai pertanyaan tadi ya, mudah-mudahan apa yang tadi dijawab sudah bisa menjawab pertanyaan dan penasarannya teman-teman Foodpreneurs semua. Nah, ini Mas, ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Ini di kolom chat, saya izin bacakan. Ini Silakan dari Mas, Mas, tolong. iya baik. Ini dari Mas Ilham. Eh, untuk pertanyaannya adalah, apa beda COGS dengan HPP? Kemudian beban seperti wasted resources dalam laporan laba rugi masuk ke beban apa? Nah, Baik. mungkin itu, Pak. Ya. Ya, yang pertama dulu Mas ya. Ya, betul. Apa bedanya COGS dengan HPP? Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia, Mas. Dua hal itu, dua terminologi itu adalah hal yang sama. Cost of goods sold, cost atau biaya atau harga goods sold dari barang yang dijual. HPP itu harga pokok penjualan. Harga pokok atau modal dari penjualan. Jadi teman-teman foodpreneur itu adalah dua hal yang sama, tapi mungkin kalau saya boleh kembangkan lagi pertanyaannya, apa bedanya COGS atau HPP dengan pembelian? Itu. Nah, teman-teman, barang yang kita beli, bahan baku yang kita beli, belum tentu di periode laporan keuangan, belum tentu di tahun ini, belum tentu di bulan ini, di semester ini langsung terjual atau langsung dipakai untuk masak, misalkan. Gitu ya, Mas Wildan dan teman-teman foodpreneur. Jadi, kalau misalkan teman-teman beli satu atau dua bahan yang memang umurnya panjang, teman-teman membuat laporan keuangannya bulanan, misalkan laporan keuangan di bulan Mei, barangnya belum dipakai, belum dijual. Nah, maka barang tersebut masuk dalam komponen pembelian, tapi belum masuk dalam komponen HPP, karena barangnya belum dimasak atau belum dijual. Gitu. Jadi misalkan teman-teman foodpreneur beli mentega 2 kilo. Nah, dari 2 kilo mentega 2 kilo yang benar-benar digunakan untuk bikin martabak itu baru 1 kilo, baru 1 kaleng. Jadi yang dimasukkan atau dicatat atau diakui sebagai HPP itu baru 1 kaleng. 1 kaleng yang belum digunakan jangan diakui, jangan dicatat di laporan keuangan. Jadi laporan laba rugi. Karena belum digunakan untuk proses produksi, belum digunakan untuk bikin martabak, belum terjual. 1 kaleng atau 1 kilo sisanya, itu mesti dimasukkan ke laporan posisi keuangan atau di neraca. Kenapa? Karena pada saat itu, mentega 1 kilonya, 1 kalengnya masih ada di gudang. Masih merupakan persediaan kita, masih merupakan harta atau aktiva kita. Itu Mas Gildan dan teman-teman ya. Jadi, kalau COGS dengan HPP itu sama, tapi bedanya dengan pembelian adalah barang yang kita beli belum tentu langsung digunakan untuk proses produksi atau dimasak atau dijual. Yang sudah dijual masuk ke HPP, yang belum dijual masuknya ke neraca atau ke laporan posisi keuangan. Begitu. Untuk yang kedua, maaf Mas tadi apa? Untuk yang kedua ini beban seperti wasted resources dalam wasted resources, mungkin saya boleh tanyakan langsung, wasted resources itu apa ya teman? Yang tadi yang bertanya siapa? Kak Ilham. Kak Ilham boleh minta tolong dibantu dijelaskan lebih lanjut, Kak Ilham. Produk yang terbuang karena rusak. Oh, produk yang terbuang karena rusak. Ya, apakah itu masuk dalam laporan laba rugi atau dan masuknya ke beban apa? Betul. Ya, itu masuknya adalah ke bahan kita bisa sebut itu adalah kerugian atau bahan yang rusak atau bahan-bahan yang dihancurkan. Jadi bahan-bahan tersebut atau nilai harga dari bahan yang rusak, sayurannya sudah keburu layu, bahan-bahan segar aja sudah keburu rusak karena permintaannya tidak sesuai dengan persiapan,
itu tidak bisa atau sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam HPP atau COGS karena barang tersebut kan memang tidak terjual. Selama ini ada juga beberapa teman foodpreneur yang saya bantu penyusunan laporan keuangannya, ada yang salah mengklasifikasikan wasted tersebut masuk ke dalam HPP, harga pokok penjualan. Padahal barangnya kita buang, bukan kita jual. Akibatnya apa? Pengumpulan pengumpulan informasinya menjadi salah. COGS-nya jadi terlalu besar. HPP-nya jadi terlalu besar. Padahal barangnya kan tidak kita jual. Itu Mas Guldan dan teman-teman foodpreneur. Jadi sebaiknya masuk dalam biaya administrasi atau biaya penjualan lain dimasukkan sebagai bahan yang terbuang atau kerugian. Jadi masuk biaya itu dengan laporan atau dengan laporan yang memadai, laporan yang cukup di bidang perpajakan. Nanti ada syarat-syaratnya disertai dengan foto pemusnahan, foto pembuangannya ke tempat sampah dan sebagainya, foto penghancurannya. Itu nanti bisa diakui atau boleh diakui di bidang perpajakan. Oke, baik. Begitu, Baik. Mas Ilham dan teman-teman foodpreneur. Oke, baik. Terima Terima kasih, kasih. Mas Ilham. Oke. Nah, ini untuk Mas Ilham ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Agus. Silakan, Mas. Untuk pertanyaannya itu adalah, untuk UMKM dengan omset kurang dari 500 juta, tidak kena wajib pajak. Nah, tidak dikenai pajak. Nah, apakah tetap wajib lapor bila memiliki NPWP? Ya, makasih Mas Hildan. Oke, teman-teman foodpreneur, fasilitas atau pelonggaran pajak penghasilan dari pemerintah ini masih berlaku, dituangkan di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 kemarin. Tapi fasilitas ini hanya bisa dinikmati oleh pengusaha UMKM yang tipe wajib pajaknya adalah orang pribadi. Jadi kalau misalkan usaha teman-teman foodpreneur berbentuk CV atau PT, fasilitas bebas pajak untuk 500 juta pertama setiap tahun dari penjualan ini tidak ada atau tidak bisa dinikmati, teman-teman. Jadi memang beberapa kali saya ngomong sama atau ngobrol sama teman-teman foodpreneur, kalau misalkan masih bisa dalam bentuk orang pribadi, nanti saya bisa bantu buatkan simulasinya, pembayaran dan perhitungan perpajakannya. Kalau misalkan masih lebih menguntungkan untuk orang pribadi, saya sangat menyarankan untuk orang pribadi karena seperti yang tadi ditanyakan, 500 juta pertama itu bebas pajak. Nggak perlu bayar PPh UMKM 0,5%. Nah, kalau misalkan penghasilannya atau salesnya, penjualannya melebihi 500 jutanya di bulan April, di bulan Mei, berarti baru untuk periode atau untuk bulan April dan Mei itu teman-teman foodpreneur bayar PPh, bayar pajak. Tuh, jadi kalau misalkan Februari, Maret, Januari, Februari, Maretnya memang penjualannya, akumulasi penjualannya belum melebihi 500 juta, jadi ini akumulasi ya Mas Hildan ya, diakumulasikan dari bulan ke bulan, teman-teman foodpreneur, kalau belum melebihi 500 juta, di bulan-bulan tersebut teman-teman tidak harus bayar pajak, atau teman-teman belum memiliki kewajiban perpajakan. Nah, kalau untuk pelaporannya bagaimana? Untuk PPh UMKM yang 0,5% dari penjualan, laporannya setahun sekali di surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan, bukan di SPT masa, bukan di surat pemberitahuan bulanan. Jadi ketika nanti teman-teman foodpreneur menyampaikan SPT tahunan, ada satu lembaran di mana teman-teman foodpreneur diminta untuk menjelaskan atau merinci omset bulan Januari berapa, lalu di sebelah kanannya akumulasinya berapa. Jadi misalkan Januari 100 juta, maka di sebelah kanan di baris pertama bulan Januari akumulasi penjualannya adalah 100 juta. Bulan kedua penjualannya 150 juta. Maka akumulasinya sudah menjadi 250 juta. Di bulan ketiga omsetnya 300 juta. Akumulasinya berarti 550 juta. Nah, berarti untuk bulan Maret ini baru
bayar PPh senilai lebihnya dari 500 juta, yaitu dalam hal ini baru 50 jutanya aja, teman-teman. Dibayarinnya kapan? Tentu saja dibayarinnya adalah di bulan selanjutnya, berarti di April. Jangan lupa sebelum atau paling lambat 15 April, teman-teman foodpreneur harus sudah membayar 0,5% dari 50 jutanya itu. Bulan keempat, omsetnya berapa? Nah, karena sudah lebih dari 500 juta, maka fasilitas bebas pajaknya sudah habis nih. Jadi di bulan April itu teman-teman ada jualan berapa, langsung penjualannya dikali 0,5% yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti 15 Mei sudah harus dibayarkan itu 0,5% dari penjualan bulan April. Nah, nanti di akhir tahun, ketika membuat SPT tahunan untuk orang pribadi, berarti akhir Maret, pemerintah akan meminta rincian per bulan. Jadi nanti ada 12 baris untuk 12 bulan dari Januari sampai Desember, per bulan omsetnya berapa, akumulasinya berapa. Nanti dari situ bisa dilihat angka kewajiban perpajakannya, Mas Ildan dan teman-teman foodpreneur. Oke, baik. Baik. Terima kasih Mas Agus atas Silakan, jawabannya. Mas. Iya, baik. Untuk Mas Ilham yang tadi bertanya, bagaimana Mas Ilham? Apakah masih ada pertanyaan? Atau sudah cukup dari tadi? Atau ada tanggapan barangkali ada yang masih belum dimengerti dari penjelasan Mas Agus tadi untuk Mas Ilham? Sudah cukup, tanya. Wah, baik. Oke, Terima makasih kasih. Mas Ilham. Iya. Nah, ini Pak, masih ada pertanyaan yang masuk melalui link pertanyaan. Silakan, Mas. Nah, ini pertanyaannya, eh, bagaimana cara memastikan bahwa pembayaran pajak dalam bisnis kuliner sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? Ya, terima kasih, Mas. Jadi caranya ada dua, teman-teman foodpreneur. Yang pertama adalah teman-teman bisa menghubungi AR, account representatif, yang ada di kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kalau gitu saya sebenarnya terdaftarnya di mana? Di kantor pelayanan pajak yang mana? Itu teman-teman bisa lihat di kartu NPWP. Karena di NPWP nomor pokok itu 3 angka sebelum paling belakang kan 000 biasanya, Mas. Ya, teman-teman foodpreneur NPWP-nya biasanya belakangnya 000. Nah, biasanya 3 angka sebelum 000 itu menunjukkan kantor pelayanan pajak yang mana. Untuk di Bandung biasanya 421, 422, 423. Gitu. Yang nanya siapa, Mas? Maaf. Ini Ada namanya, pertanyaannya melalui link. Jadi untuk ya, ini tidak ada namanya, Pak. tidak ada namanya, oke. Ya. Itu. Jadi misalkan 42 sekian, nah teman-teman tinggal tanya atau tinggal googling. Kode 423, 424, KPP mana? Nah, misalkan KPP Bojonegara, KPP Cibenying. Gitu. Kalau setahu saya Foodies ini di KPP-nya di Cibenying, yang di Jalan Purnawarman, sebelahnya BEC. Kalau nggak salah itu kodenya 424. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ke sana, teman-teman foodpreneur ketemu dengan akun representatifnya, atau semacam CS kalau di bank, teman-teman tanya. Ya, karena setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, CPPT, itu ada satu petugas khususnya. Ada satu akun representatifnya yang bisa ditanya-tanya. Nah, biasanya akun representatif ini tugasnya selain menjawab pertanyaan atau kebingungan WP, yang bersangkutan juga punya target untuk menggali potensi perpajakannya wajib pajak. Ya, jadi AR ini sekarang sudah punya, masing-masingnya sudah punya akun Instagram, yang kalau misalkan lagi kurang kerjaan, lagi nggak ada kerjaan, sambil nungguin tiket warnya Coldplay, nah itu biasanya suka searching-searching, suka kepo-kepo di Instagram. Nah, siapa nih wajib pajak saya yang suka flexing? Oh, lagi liburan ke Singapura, ke Malaysia, waduh, keliling Asia. Nanti dicocokkan dengan SPT-nya. Wah, ini laporan penjualannya katanya usaha di bidang F&B, tapi dalam 1 tahun penjualannya cuma 24 juta.
penjualannya cuma mungkin 240 juta. Kalau 240 juta, labanya mungkin sekian. Kalau labanya sekian, ini kok setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri ya? Gitu. Wah, ini kok beli mobil baru terus ya, padahal laporan pengakuan penghasilannya cuma segini. Nah, ini yang membuat beberapa wajib pajak biasanya enggan untuk berkomunikasi dengan account representatif. Maka ada cara yang kedua, yaitu menghubungi konsultan pajak seperti saya. Gitu. Jadi nanti salah satu tugas saya adalah mengulas, memeriksa, mereview pemenuhan kewajiban perpajakan teman-teman foodpreneur ini sudah sejauh mana, sudah comply atau patuh seluruhnya, atau masih ada yang belum dipenuhi, sehingga saya bisa bantu untuk ngurus. Atau teman-teman foodpreneur barangkali ada yang pernah dapat surat cinta dari kantor pajak. Nah, biasanya kalau dapat amplop kecil warna coklat, ada tulisannya tuh, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perpajakan. Nah, udah keringet dingin dulu, Mas Ildan. Gitu. Nah, biasanya kalau ada beberapa teman saya yang klien saya, sebelum suratnya atau amplopnya dibuka, dia sudah telepon saya dulu. Ketika saya angkat, saya tanya, ada apa Mas? Ada apa Bro? Saya dapat surat dari kantor pajak. Suratnya mengenai apa? Wah, nggak tahu Bro. Amplopnya belum saya buka. Waduh, ini amplopnya belum dibuka tapi udah ketakutan. Padahal mungkin isinya cuma himbauan, menyampaikan SPT tahunan. Nah, itu biasanya setiap bulan Maret, akhir Februari, surat-surat seperti itu banyak disampaikan kepada wajib pajak, Mas Hildan. Himbauan menyampaikan SPT atau melaporkan SPT tepat waktu. Hanya himbauan, nggak perlu khawatir. Tapi kalau judul suratnya atau perihalnya adalah permohonan penjelasan atas data dan keuangan, P2DK, nah itu teman-teman boleh menghubungi saya. Karena itu sudah serius. Gitu teman-teman foodpreneur dan Mas Ildan. Ya, jadi kembali surat dari kantor pajak tuh minta apa? Gitu. Atau jangan-jangan surat dari kantor pajaknya adalah ucapan terima kasih karena sudah menyampaikan SPT atau melaporkan SPT tepat waktu. Banyak juga yang begitu, Mas Ildan. Jadi nggak usah khawatir. Iya, iya, iya. Jadi jangan Gitu. khawatir dulu ya, Jangan dibaca takut dulu, dulu, betul dibaca Mas, dulu. betul. Dibaca dulu, gitu. Suratnya Iya. mintanya apa, gitu, Mas Ildan, teman-teman foodpreneur. Jangan khawatir, karena semakin ke sini, institusi Direktorat Jenderal Perpajakan semakin bersih. Walaupun saya tidak bisa menjamin 100% ya, kalau oknum mungkin bisa saja. Gitu. Seperti mungkin kalau yang sedang ramai kan Bapak RAT ini yang punya mobil Rubicon, motor gede dan sebagainya. Ya, gitu. Tapi saya mewakili teman-teman di kantor pelayanan pajak yang langsung bersentuhan atau berhubungan dengan teman-teman ya yang ada di lapangan, kantor pelayanan pajak Pratama. Nah, itu mau menyampaikan bahwa banyak loh petugas pajak yang berusaha jujur, mempertahankan integritasnya, dan melayani teman-teman sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu, Mas Ildan dan teman-teman foodpreneur. Saya jadi kayak lagi promosi kantor pajak ini. Iya, mungkin karena dampak sekarang saat akhir-akhir ini, Mas Agus ya. Kita Iya. juga tahu ini banyak yang kasus nih perpajakan. Memang Iya. akhirnya Mas itu Ildan, yang membuat. Ya baik, ya ada satu hal yang harus saya periksa dulu, Mas Ildan. baik, boleh, boleh, Saya minta break 5 menit, bisa ya? boleh, boleh. Iya, oke. Mangga silahkan, Mas Agus. Iya, makasih Mas. Ya baik, baik. Oke, baik teman-teman fooders semuanya. Tadi sudah disampaikan materi oleh Mas Agus ya, pemateri kita pada malam hari ini di tema finansial dan juga perpajakan. Nah, tadi sudah ada pertanyaan yang sudah masuk, kemudian juga sudah dijawab nih oleh mentor kita. Nah, barangkali teman-teman sekarang yang sudah hadir ya, teman-teman fooders semua yang sudah hadir, boleh silahkan sekali lagi ya kita terbuka untuk pertanyaannya. Ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi teman-teman ya. Silahkan untuk teman-teman boleh di drop dulu sambil nanti Mas Agus masuk lagi ya, nanti akan dijawab di pertanyaannya. Nah, tadi teman-teman sempat saya
bertanya nih ke teman-teman semua ya mengenai progres bisnisnya. Nah, untuk teman-teman foodpreneur semua nih, para siswa sekolah bisnis kuliner, siapa ya di sini yang sudah mendaftar untuk mengikuti review progres bisnis? Boleh dong di komen di kolom chat. Siapa kira-kira yang sudah mendaftar di program tersebut? Nah, boleh boleh di komen. Atau misalkan saya belum daftar nih karena belum tahu ya apa namanya bagaimana sesinya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, boleh teman-teman sekaligus sekarang ditanyakan nih kepada saya ya. Jadi mungkin saya ingin jelaskan teman-teman bahwa pertama nih ya, untuk program review bisnis ini tentunya ini tidak ada bayar-bayar lagi ya teman-teman. Takutnya nanti teman-teman semua menyangka bahwa "Wah, ini nanti akan ada bayar lagi." Tidak ya. Ini sudah masuk ke dalam program. Sama seperti Meet the Expert ya. Jadi program Meet the Expert juga ini sudah tidak ada bayar-bayar lagi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, di sesi review bisnis ini masuknya ke dalam program baru atau sesi baru ya. Jadi biasanya di online group mentoring itu hanya seperti ini ya, tanya jawab. Kemudian juga biasanya seperti pada tema-tema tertentu. Kemudian nanti di minggu ketiga, di minggu keempat itu ada sesi Meet the Expert. Nah, maka di sini kita bertambah nih, ya, yaitu namanya review bisnis. Apa sih objection atau tujuan dari pelaksanaan diadakannya review bisnis ini? Tentunya jawabannya adalah kita ingin mengetahui sebetulnya ya sudah sejauh mana sih gitu ya bisnis teman-teman semua setelah mengikuti program sekolah bisnis kuliner. Itu juga menjadi bahan evaluasi untuk tim foodies, untuk improvement dan juga perbaikan-perbaikan ya yang bisa kita lakukan untuk teman-teman foodpreneur semua. Jadi kita ingin tahu sebetulnya apakah teman-teman setelah mengikuti kegiatan Meet the Expert ini atau mengikuti online group mentoring ini, apakah tidak terjadi peningkatan sama sekali ya atau ternyata setelah mengikuti program sekolah bisnis kuliner ini omsetnya semakin menaik karena sudah paham tentang marketingnya, sudah paham bagaimana membangun brandingnya, positioningnya dan lain-lain. Jadi kita ingin mengetahui, termasuk selain itu juga kita ingin dalam program ini teman-teman jika ada kendala ya kendala. Jadi misalkan penjualan teman-teman ini stuck, gitu ya. Penjualan teman-teman ini ternyata nggak maju-maju, omsetnya nggak naik, atau mungkin omsetnya naik tapi kok nggak profit, atau misalkan teman-teman omsetnya besar tapi boncos, jadi tidak seimbang. Nah, jadi apapun itu permasalahan yang teman-teman hadapi ya selama menjalankan bisnis, nah ini boleh banget teman-teman untuk mendaftar pada program Progress Bisnis SBK. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu ya program ini lebih lanjut, boleh silahkan ditanyakan di kolom chat. Atau teman-teman, wah saya udah yakin nih, pengen langsung mengikuti program tersebut. Langsung aja teman-teman boleh daftar di Progress Bisnis SBK ya, ada linknya kita sudah drop di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa langsung isi di sana ya. Nanti ada nama bisnis, kemudian juga lama ikut SBK-nya, dan juga nanti untuk progres bisnisnya teman-teman ya. Nah, apa aja sih nanti program Mas. yang ya baik Mas Agus. Oh iya, saya sudah bisa kembali menjawab, Mas Hildan. Boleh Tapi Mas Agus. izinkan saya off cam, Mas, karena di sini agak gelap. Oh, baik. Boleh ya? Boleh. Dan Karena ini juga kebetulan satu pertanyaan lagi saja, Mas Agus. boleh Mas, silakan. Ya, ini kita juga sudah selesai. Ini waktunya di 10 menit lagi. Siap, silakan Mas. Ya, baik. Ini ada pertanyaan terakhir dan ini juga pertanyaannya menarik. Ya. Pertanyaannya menarik. Ini pertanyaannya adalah apa saja risiko dan sanksi yang mungkin terjadi jika bisnis kuliner tidak mematuhi peraturan perbajakan yang berlaku. Ini bagus banget nih. Iya, Mas Hildan. Sebenarnya kalau untuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan
Itu ada dua. Suara saya masih terdengar cukup jelas, Mas? Jelas, Mas. Jelas, oke. Jelas. Ya, jadi sanksi di bidang perpajakan ini sebenarnya ada dua. Pertama adalah sanksi administrasi, yaitu bayar bunga, bayar denda gitu ya Mas ya. Lalu yang kedua adalah sanksi pidana yang berupa tahanan atau kurungan. Jadi pelanggaran sanksi atau pelanggaran peraturan perpajakan itu namanya ada juga tindak pidana di bidang perpajakan yang nanti ada hubungan atau ada hukuman sanksi penjaranya juga. Iya. Nah, gitu Mas. Jadi kalau misalkan terlambat lapor itu ada sanksinya berupa denda. Kalau misalkan untuk orang pribadi terlambat lapor SPT tahunan itu 100.000 dendanya. Kalau untuk CP atau PT dendanya itu 1 juta untuk SPT yang tahunan. Kalau untuk SPT atau surat pemberitahuan yang terkait dengan PPN, pajak tambahan nilai yang harus dilaporkan tiap bulan di akhir bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan bulan Mei ini berarti harus dilaporkan paling lambat akhir Juni. Nah itu dendanya adalah Rp500.000. Terlambat berapa lama? Terlambat sebulan, terlambat 2 bulan, dendanya sama 500.000. Gitu. Tapi kalau untuk yang terlambat pembayaran, makin lama dilunasi, makin besar bunganya. Jadi sanksinya adalah bunga, bukan denda. Gitu, Mas Hildan. Baik. Jadi nanti ada denda, ada juga tadi berupa bunga. Oke. Betul. Tapi kalau misalkan ada penggelapan, harusnya omsetnya 1 miliar, dia keakui hanya 200 juta, mengakibatkan pembayaran pajaknya jadi salah, lalu diketahui, diselidiki, oh ini disengaja. Nah, kesengajaan ini yang mengakibatkan kekurangan pembayaran kepada kas negara, ini sanksinya pidana. Tuh, tapi memang tidak langsung pidana ya, biasanya petugas pajak akan persuasif dulu. Oh ini ada kekurangan Pak, Bu, mohon dilunasi paling lambat tanggal segini. Kalau sudah disampaikan secara lisan, secara tertulis, surat surat teguran tidak diindahkan, tidak dilunasi, surat peringatan tetap tidak digubris, nah baru itu nanti sampai ada tindak pidana yang ujung-ujungnya bisa nanti penjara. Gitu Mas, tapi nggak langsung kok. Baik. Nah, hal-hal seperti ini bisa dibicarakan, bisa dibahas dengan dengan akun representatif ataupun dengan konsultan pajaknya. Iya. Baik. Nah, kebetulan kalau misalkan konsultan pajak yang terdaftar di vendor kuliner yang ada kerjasama dengan Foodies adalah tim kami, tim saya Mas Hildan dari Tech Solution. Iya, gitu, baik. yang tadi saya sampaikan alamat IG-nya ya di slide pertama, slide pembuka ya Mas Hildan ya. Betul. Nah, gitu. Boleh nanti teman-teman untuk teman-teman foodpreneurs jika ada pertanyaan yang masih rumit gitu ya, dan juga ingin lebih intens lagi dalam pertanyaan atau konsultasi, boleh banget nanti bisa bertanya langsung ke Mas Agus ya. Di Instagram beliau teman-teman semuanya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya, dan itu tadi adalah tadi pertanyaan terakhir, dan kita sudah ada di akhir sesi. Jadi kita ada closing statement dulu dari Mas Agus barangkali untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Boleh Mas, silakan. Iya, makasih Mas dan teman-teman foodpreneur semuanya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah semakin hari kebijakan perpajakan itu semakin pro kepada UMKM, semakin pro kepada wajib pajak yang patuh. Jadi teman-teman, PR teman-teman sekarang adalah seperti yang tadi ya di slide terakhir. Nanti saya akan minta teman-teman panitia, barangkali slide saya bisa dibagikan ke teman-teman foodpreneur. Ya, jadi kewajiban yang harus diperhatikan adalah dari mengidentifikasi teman-teman sebenarnya punya kewajiban apa, dan yang penting adalah keinginan untuk memenuhi peraturan atau memenuhi pembayarannya. Jadi kalau misalkan teman-teman kan ada dua hal ya, mau atau mampu. Saya mau bayar pajak tapi tidak mampu, tidak tahu bagaimana ngurusnya.
Nah, itu teman-teman mudah bisa hubungi kaunter representatif di kantor pelayanan pajak atau hubungi saya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau, nah itu hal yang lebih repot ya. Karena kan ada peribahasa juga, kalau misalkan kita mau akan ada jalan. Tapi kalau kita tidak mau akan ada alasan gitu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari periode ke periode, kembali lagi peraturan perpajakan itu semakin pro untuk UMKM, semakin mendukung. Contohnya adalah dengan 500 juta akumulasi penjualan setiap tahun itu diberikan gratis, bebas pajak. Nah, itu kan menandakan bahwa pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan pengusaha, terutama UMKM. Nah, selanjutnya tinggal menghubungi AR atau konsultan pajak yang teman-teman foodpreneur percaya. Atau kalau nggak, datang aja ke kantor Foodies. Gitu. Nanti saya percaya di kantor Foodies teman-teman akan membantu dan memfasilitasi ya, apalagi kalau teman-teman peserta kelas atau teman-teman alumni dari SBK, teman-teman dari Foodies Academy. Tentu akan dibantu dan difasilitasi. Gitu. Kalau pembayaran pajaknya bisa dipenuhi dengan baik, kita optimis Indonesia ini negara yang besar dan kuat kok, Mas Wildan. Jadi kita bayar pajak juga untuk negara sendiri, gitu. Pajaknya kuat, negaranya maju, gitu, Mas Wildan. Terima kasih, itu aja Mas Wildan dari saya. Oke, baik. Terima kasih banget Mas Agus atas ilmunya pada malam hari ini ya. Luar biasa sekali. Kita jadi iya, sama-sama kita jadi dapat ilmu juga ya, khususnya terkait perpajakan, dan juga pada malam hari ini kita lebih membahas tentang perpajakan. Nah, tentunya perpajakan ini cukup membingungkan bagi sebagian orang, dan ya alhamdulillah dengan adanya sesi mentoring ini kita semakin terbuka nih tentang perpajakan dan juga tentang perhitungannya teman-teman semuanya. Nah, baik Mas Agus, terima kasih atas penyampaian materi kita pada malam hari ini ya. Luar biasa sekali. Kita dari Foodies menyampaikan terima kasih banyak. Dan untuk tadi seperti sesuai yang sudah disampaikan oleh Mas Agus, bahwa untuk PPT-nya nanti kita akan kirimkan ya melalui email teman-teman masing-masing. Jadi nanti kita akan share via email. Ya, nanti boleh dicek emailnya. Nanti sudah ada PPT yang tadi disampaikan. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga evaluasi pada malam hari ini. Baik Mas Agus, saya akan akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Foodpreneurs yang sudah hadir. Ya, jangan lupa untuk diisi absensinya ya, untuk dan presensinya dan juga evaluasi silahkan diisi teman-teman ya. Dan untuk Mas Agus, sekali lagi terima kasih atas penyampaian materi kita pada malam hari ini. Saya akan akhiri, saya dan Gustian, Community Officer dari Foodies Academy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman Foodpreneurs semuanya.